Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah masuk ke semester 2. Kita masih di kelas 10 karena belum naik kelas. Lanjut materi dong, berarti dinamika hukum Newton. Sebenarnya ini nama yang saya seleksi namanya dinamika translasi. Karena nanti di kelas 11 kalian akan berhadapan dengan yang namanya dinamika rotasi. Tapi keduanya sama-sama kok ngomongin hukum Newton, alias kita berdasar pada hukum Newton. Nah, ada 3 konten yang mesti kalian kuasain di bab ini. Yang pertama adalah si varian gayanya ya. Kurang lebih ada 5 gaya yang dasarnya ada di bab ini. Tapi di luar 5 itu ada gaya lain, tapi kita batasi dulu. Takutnya tambah banyak varian, makin keras ribet, padahal enggak ya. Oke, nanti ada gaya luar atau eksternal, ada juga gaya tegangan tali, ada gaya normal, ada gaya berat, gaya apa lagi ya? Nantilah cek aja ya. Cuma dari 5 itu saya terangin 3, karena yang 2 itu yaitu gaya eksternal sama gaya tegangan tali itu nanti kita jelasinnya di soal aja ya. Tapi kalau yang 3 gaya yang nanti saya terangin itu memang perlu penjelasan lebih rinci dan lebih detail. Langsung aja yuk, pertama ke varian gaya. Tadi kenal yang pertama gaya berat ya. Gaya berat intinya sama aja kayak gaya gravitasi bumi. Di next bab kalian akan ngomongin gaya berat lebih spesifik tapi dengan nama gaya gravitasi ya. Gaya berat simpelnya kalau kalian punya data massa itu langsung bisa ketahuan gaya beratnya berapa. Arahnya selalu menuju ke pusat bumi alias ke bawah, walaupun kondisi benda miring atau berada dalam bidang yang tidak mendatar. Tapi gaya berat selalu ke bawah. Lanjut, yang kedua gaya normal. Gaya normal itu intinya sih gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuh, yang sifatnya menopang benda biar nggak jatuh ya. Jadi dengan kata menopang, sebenarnya gaya normal itu tercipta ya karena ada suatu penampang ya, penampang yang menahan atau menopang. Nah, gaya normal tuh selalu tegak lurus terhadap bidang. Lihat nih, ini di gambar A, gaya normalnya ke atas karena tegak lurus bidang datar. Nah, kalau di bidang miring, berarti tegak lurusnya kan miring dong, otomatis ngikutin bidang miringnya, ya. Nah, gaya normal di sini tidak ada rumusnya seperti gaya berat, tapi gaya normal itu kita analisis atau kita cari dari hukum pertama Newton, ya, yaitu sigma F Y sama dengan 0. Dimana kita harus tahu juga dalam sumbu Y itu gaya-gayanya ada apa aja sih. Kalau sesimpel ini maka gaya normal sama W kan arahnya berlawanan, maka kita kasih arah yang berlawanan di lambangnya dan kita terapkan di hukum pertama Newton sama dengan 0, maka gaya normal itu nilainya sama dengan W alias M kali G. Tapi kalau di bidang miring kita lihat di sumbu Y-nya itu ternyata bukan W, tapi W yang diproyeksikan terhadap sumbu Y. Jadi W cos gitu. Ada yang protes nih, kenapa W-nya itu dibilang sumbu Y, si W cos ini? Karena memang kalau bidang miring, orientasi sumbu X, sumbu Y-nya itu sedikit kita ubah menyesuaikan dengan bidangnya. Jadi bidang miringnya ini dianggap sebagai sumbu X dan bidang Y-nya itu adalah bidang yang tegak lurus si bidang miring. Makanya dalam sigma FY, temennya N itu adalah W cos, bukan si W ya. Dan terlihat berlawanan, maka kita kasih tanda yang berbeda di salah satunya dan ini nilai gaya normalnya. Beda kan antara yang mendatar sama yang miring? Makanya gaya normal tidak punya rumus yang tertentu, tapi bisanya cuma dianalisis biar dapetin nilainya. Lanjut, kita ke gaya gesek ya. Gaya gesek ini paling spesial, paling ngeribetin ya, tapi kita bikin simpel. Intinya gaya gesek itu melawan dari arah gaya eksternal atau gaya neto. Jadi kalau kita punya gaya yang arahnya banyak, nah kita beresin dulu tuh gaya eksternalnya. Maka ketika eksternalnya itu misalkan mengarah ke kanan, maka disitulah kita bakal tahu gaya geseknya ke arah kiri. Pokoknya intinya berlawanan dengan kecenderungan gerak. Kecenderungan gerak kan dapatnya dari gaya eksternal alias dari resultan gaya netonya. Lanjut, gayanya gesek itu ada 2 tipe. Ada pas lagi diem, ada pas lagi gerak. Kita lihat pas lagi diem dulu. Simpelnya pas lagi diem karena berlaku hukum 1 Newton, maka gaya gesek itu ya sama dengan gaya yang menyebabkan bendanya gerak. Kan gak gerak ya. Pokoknya ketika ada suatu sistem dikasih gaya tapi bendanya gak gerak, maka gaya itu nilainya bakal sama dong dengan gaya geseknya karena harus 0 kan. Nah, jadi intinya kalau bendanya diem, gaya gesek itu punya nilai sebesar gaya yang diberikan pada bendanya. Nah, tapi taunya dari mana dong kita tahu benda itu diam? Caranya dengan mengecek. Ngeceknya itu ngebandingin gaya eksternalnya atau gaya yang di luar, gaya selain gaya gesek, itu dicek sama gaya gesek maksimum atau Fs max
yang rumusnya mu S kali normal. Mu S dikali gaya normal. Mu S itu koefisien gesek statis. Biasanya dalam bentuk data udah dikasih tahu di soalnya ya. Nah, F yang di sini tuh berarti F yang di bidang X atau di sumbu X. Jadi kalau ada berat dalam konteks ini nggak akan masuk nih di F ini ya. F yang termasuk untuk dibandingkan dengan Fs maksimum adalah F di sumbu X aja. Nih F di sumbu X. Karena apa? Karena si gaya geseknya kan juga kan di sumbu X gitu ya. Jadi normal sama W tidak terlibat di gaya F ini. Loh, ini ada gaya normal. Nah, ini mah emang rumusnya. Rumus dari Fs maksimum adalah mu dikali N. Oke, intinya kalau benda diam, gaya geseknya senilai gaya luar atau gaya eksternal. Tapi kalau bendanya bergerak, gaya gesek itu bernilai Fk yang rumusnya mu k kali N. Ya. Taunya gerak dari mana? Tadi loh pas lagi ngecek. Kalau ternyata memang gayanya lebih besar daripada gaya gesek statik maksimum, maka dorongan atau gaya luar itu kan berarti mengalahkan halangannya, mengalahkan hambatannya, sehingga bendanya gerak dong. Kalau benda gerak nanti gayanya jadi gaya geseknya jadi gaya gesek kinetik ya. Jadi buat nyari gaya gesek itu kita kudu checking dulu, lihat situasinya apakah F kurang dari Fs atau F lebih dari Fs. Situasi ini apapun yang terjadi ya merujuk kepada ujungnya ini, kalau benda gerak, ini kalau bendanya diam. Ini tuh apa? Gaya geseknya ya. Begitu. Sekarang kita ke hukum Newton ya. Mohon maaf hukum Newtonnya belakangan karena saya pengen kalian ta'aruf dulu sama jenis-jenis gaya. Dan jenis-jenis gaya itu reunian nanti di hukum Newton 1 atau 2. Hukum 3 relatif nggak kita terlalu pakai secara matematis ya. Kita fokusin sama hukum 1, hukum 2 aja. Head to head aja langsung. Hukum 1 itu ya kalau bendanya itu diem atau bergerak tapi bergeraknya GLB alias kecepatan tetap atau percepatannya 0. Tapi kalau ada percepatannya pakainya hukum kedua. Atau bahasanya kalau ada percepatan tuh berarti kecepatannya berubah. Dan kata-kata kecepatan berubah itu nggak mesti ada di soal. Bisa jadi soal ngasih tahu benda dari semula diam kemudian bergerak. Nah itu kan kata-katanya bukan kecepatan berubah, tapi dengan kata diam dan bergerak itu melambangkan kecepatan berubah. Ini punten harusnya ada sigmanya ya, karena bisa jadi gaya yang terlibat itu nggak cuma satu, makanya dikasih sigma kudunya mah ya. Ini bisa dibaca detailnya ya. Ini di hukum pertama kenapa ada 2 orientasi sumbu? Ya karena memang kita analisis gayanya itu ya ada berdasarkan arah kan. Biar kita bisa mengoleksi dan mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan, kita perlu tetapkan sumbu yang ingin dicari. Maksudnya kalau kita mau nyari gaya berat itu kan arahnya ke bawah. Ke bawah itu berarti vertikal, maka sumbu Y nih kita pakainya sigma FY. Ya, kalau kita melibatkan gaya-gaya di arah horizontal, maka pakailah sigma Fx. Ya, ini juga sebenarnya sama. Ini F-nya itu bisa Fx, bisa FY. Begitu. Hukum 3 intinya cuma cerita, kalaupun kita dibawa ke soal itu relatif kurang mainan matematis ya. Skip aja. Yuk kita mainan kasus dasar sekarang, kurang lebih ada sekitar 10 kali ya, 10 kasus dasar. Yang pertama, benda kalau diberi gaya mendatar ya sesimpel ini aja, F-nya Fx ya. Tapi kalau gayanya itu nggak mendatar, tapi dia membentuk sudut, maka F yang membentuk sudut ini harus diproyeksikan terhadap sumbu X. Kenapa? Karena benda kalau ditarik seperti ini kan bendanya bakal gerak di sumbu X. Makanya F yang masih miring itu diproyeksikan ke sumbu X, jadilah F cos. Ya. Kalau nanti ada gaya gesek, berarti gaya geseknya ke arah kiri gitu. Oke. Sekarang kasus yang kedua. Gaya yang saling berhimpit, ada benda yang saling berhimpit, terus biasanya muncul istilah gaya kontak. Gaya kontak itu nilainya sama dan ya namanya tinggal dibolak-balik aja sih. Ini gaya yang dialami 1 karena 2 dan ini adalah gaya yang dialami 2 karena 1. Nilainya itu bisa dicari dari apa? Dari analisis hukum 2 Newton. Ya, karena ceritanya misalkan ada percepatan, berarti kan pakai sigma FMA nih, ya. M-nya kan dijumlah ya. M1 tambah M2 seperti itu, ya. Nah, gaya kontak ini senilai M2 kali A, ya. Kenapa? Karena dilihat dari arah gayanya. Gayanya itu diberikan dari arah kiri ke kanan, maka seolah-olah mendorong ke kanan itu dihadang oleh M2. Makanya gaya kontak itu mau nggak mau diciptakan oleh benda yang menghadang. Yang menghadangnya adalah si M2. Ya,
Berarti gaya kontak itu tinggal gayanya senilai massa benda yang menghadang dikalikan dengan percepatan yang terjadi dalam sistem itu. Begitu ya. Dan dalam ini ya ini sama ya, atas sama bawah sama aja, beda gaya doang. Beda style maksudnya ya, bukan beda force. Lanjut kasus ketiga. Katanya dua benda saling bertumpuk akan ada juga gaya kontak ya. Seperti bisa dilihat ini sekarang gaya kontak itu disebabkan oleh benda yang di atas ya. Maka gaya kontak itu nilainya M1 kali G. Kok G sih? Tadi kan A. Karena dalam sumbu Y yang terjadi adalah gaya gravitasi alias gaya berat ya. Oke, kenapa M1? Kenapa M1? Karena yang menciptakan kontak dalam konteks ini adalah benda yang di atas. Coba nggak ada benda di atas, ya nggak ada gaya kontak gitu. Coba nggak ada benda 2, maka nggak ada gaya kontak. Jadi gaya kontak itu tinggal massa dikali percepatan. Massanya itu massa yang menghadang, percepatan itu percepatan yang berlaku dalam kasus itu. Kalau ini percepatannya A, kalau ini percepatannya G ya. Oke, ini analisis hukumnya. Kalau numpuk ini kan kayaknya nggak jalan ya, makanya pakai sigma F(an) 0. Oke, begitu. Next kasus keempat. Oke, ada tali sekarang ya. FYI, talinya 1, maka istilah T1 T2 itu cuma merujuk kepada T1 itu yang narik M1, T2 itu yang narik M2. Tapi nilainya mah sama karena tali itu sama, talinya itu sama ya. Nah, kalau kita pengen nyari tegangan tali, ya bakalan sama dong nilainya. Tapi nggak apa-apa, kalau mau tetap dicari, lihat. Inti dari nyari tegangan tali itu ngelihat salah satu benda aja. Kalau kita mau nyari T1, maka di sini F-nya F1 dan M-nya M1. Di benda 1 gayanya itu cuma T1 kan, makanya di sini tulis T1. Coba kalau kita meninjau benda kedua. Benda kedua itu ada dua gaya loh, ada gaya ke kanan sama gaya ke kiri. Maka karena berlawanan di sigma F balok kedua ini kita akan tulis F min T2 ya. Karena kita meninjau balok 2 ya M-nya M2. Kalau di sini meninjau benda M1 ya nanti M-nya M1. Mereka kan dihubungkan dengan tali, kan nanti bakal gerak bareng. Berarti nanti percepatannya juga bakal sama, yang dirasain M1 maupun dirasain M2. Begitu ya. Jadi itu ya propertiesnya lah ya. Next nomor 5. Aduh. Nah, ini dia soal klasik kalau di materi ini, yaitu soal yang ngasih liatin katrol dan kita mainan katrol intinya ya. Jadi kalau kita mainan katrol, kita bakal sering banyak dikasih pertanyaan tuh tentang percepatan, kalau enggak tegangan tali. Prinsip tegangan tali masih sama, kita nyari tegangan tali itu tinjaunya cuma salah satu benda aja. Kalau kita mau nyari T2, ya tinjaulah benda M2. Coba lihat nih. Ini nih F-nya F yang di 2, M-nya otomatis M2. Ini maaf kurang indeks, saya nggak ngasih F2-nya, tapi sesungguhnya ini adalah maksudnya gaya-gaya yang ada di benda kedua. Siapa aja? Coba lihat nih yang ada di benda kedua, ada W2 sama T2. Makanya di sini ditulis W2 sama T2 gitu. Kok T2-nya negatif sih? Karena berlawanan. Kenapa W2 yang positif bukan T2 yang positif? Berdasarkan arah dari gerakan. Kita lihat M2 itu misalkan lebih dari M1, lebih abot ya M2 ya. Maka otomatis kalau sistem katrol gini M2 bakal ngegelayer ke bawah kan, jatuh ke bawah, bergerak ke bawah. Maka arah percepatannya itu ke bawah. Maka yang positif itu si W2 yang searah sama percepatan. Ya, gitu ya. Jadi kenapa W2 positif? Karena dia searah percepatan. Coba lihat di balok pertama. Yang searah sama percepatan tuh T1. Jadi T1-nya positif, W1 yang negatif. Dan teman-teman bisa lihat, dalam rangka mencari tegangan tali, kita di sebelah kanannya ada A, butuh percepatan. Makanya sebenarnya kalau ngomongin katrol tuh, kalau hierarkinya ya kudu cari A. Kalau memang nyari A. Tapi kalau yang ditanya itu tegangan tali, ya tetap kudu nyari A dulu, kudu nyari percepatan sistem. Kenapa sistem? Karena berlaku untuk kedua benda, seperti yang di sini. Kok bisa sih? Ya karena M1 sama M2 itu terhubung tali. Jadi M1 gerak, M2 juga gerak, alias percepatan bakal sama. Ini percepatan dari mana sih? Kok bisa kayak gini? Sigma F per M, seperti hukum 2 Newton biasa aja. Sigma F di sini adalah berat yang abot, yaitu W2 dikurangin berat yang lebih ringan. Jadi W2 dikurang W1. Di sini M2, ya kan M2 kali G min M1 kali G gitu. Ini sifat matematika aja sih, dipisahin kayak gitu. Ya, karena sistem 2
dua-duanya bergerak dengan percepatan yang sama, maka di sini masanya saya totalin ya. Ini namanya sigma F yang di atas sama G-nya, yang di bawah sigma M. Total massa, total gaya. Begitu kalau mainan katrol. Nah, sekarang ada lagi loh katrol yang ditahan di sebelah sini ya. Nah, kalau di sebelah sini ditahan sama suatu bidang, maka T1 tuh nggak ngalangin dari beratnya W2 loh. Tuh, lihat di sini M2 dikurang M1. Karena M1 itu kan ngalangin, arahnya berlawanan dengan arah gerak. Tapi kalau gini, geraknya kan ke kanan. Terus yang namanya M1G alias beratnya M1 itu kan ke bawah. Ke bawah tidak searah atau tidak sesumbu dengan gerakan. Maka berat si benda pertama itu tidak ngefek di percepatan. Ya, sekali lagi di sini tidak ada W1 ya. Oke, tidak ada W1. Jadi cuma M2 gitu ya. Nah, sekarang untuk analisis tegangan tali, maka ya kita tinjau salah satu benda gitu ya. Mohon teman-teman nanti di kolom komentar jangan protes ya. Ini saya salah ini W1 nya nggak ada nih ya. W1 nya nggak ada, kudunya langsung aja T1 sama dengan M1 kali A ya. Ini W1 itu nggak boleh ada karena kita tidak meninjau gaya dalam sumbu Y, karena si M1 bergeraknya di sumbu X sih gitu. Jadi sebenarnya ini bedanya di sini ya. Oke, kalau di katrol yang saling lepas gini bendanya itu semuanya akan berperan. Tapi kalau di sini W1 itu tidak berperan dalam gerakan, tidak menghambat ya. Jadi ini W1 harusnya nggak ada ya. Jadi di balok 1 itu kudunya T1 sama dengan M1 kali A gitu doang ya. Ini seperti biasa W2 yang positif karena dia yang searah gerakan. Kan M2 geraknya ke bawah ya gitu. Next, berikutnya kita punya benda yang ada di atas bidang miring. Walaupun berat itu selalu ke bawah ya, tapi kan gerakannya ke samping, ke searah bidang miring, maka W-nya wajib diproyeksikan ke bidang gerak, yaitu ke sumbu X yang baru. Makanya namanya jadi W sin ya. Kalau ke sumbu Y bidang miring nanti jadinya W cos. W cos ini berguna untuk mencari gaya normal nih ya. Karena dalam sumbu Y kan nanti ada gaya normal sama ada W cos. Maka nilai gaya normal itu sama dengan W cos. Kalau dalam sumbu X kita bisa dapetin percepatan, karena sigma Fx kan nanti tinggal lihat aja gaya-gaya yang ada di sumbu X. Nanti tinggal M kali A ya. Sekarang bidang miringnya itu dikasih gaya luar alias ditarik ke atas. Ya berarti nanti di bagian sini F ke atas itu berlawanan loh sama W sin theta. W itu M kali G, makanya di sini MG sin theta ya. Dalam sumbu X, sekali lagi sumbu X nya itu sejajar bidang miring, maka akan ada dua gaya di mana yang positif itu F. Kok yang positif F sih? Karena ceritanya ini bergerak ke atas, berarti yang positif adalah yang searah sama gerakan ya. Oke, buat nyari gaya normalnya berarti nanti ya mainan sumbu Y sama kayak tadi, belum ada beda ya. Nah, sekarang campuran nih bidang miring campur katrol ya. Ya sebenarnya saya ngulang-ngulang yang tadi aja sih ya. Kalau nyari tegangan tali tinjau salah satu bendanya, kalau nyari percepatan tinjau semuanya. Kalau kita mau ninjau semuanya, maka kita bisa lihat ini beratnya M2 tuh lebih dari M1 loh. Jadi nanti W2 akan positif searah gerak. Ada yang menghambat nanti. Yang menghambat itu namanya W1 sin theta alias M1G sin theta ya. Jadi yang menghambat itu berat yang dibuat ke arah bidang miring, beratnya M1 yang menghambat nih ya. Ini kan ada T1 T2 gaya juga tuh mereka. Tapi kan kalau talinya sama, nih talinya sama dong, mereka akan nilainya sama. Dan dilihat dari arahnya ini berlawanan, berarti nanti angkanya sama, arahnya berlawanan, jadi saling meniadakan. Berarti nanti jadi 0 alias nggak usah dimasukin ke dalam sigma F. Ulang, dalam mekanisme sistem T1 T2 itu akan saling meniadakan karena angkanya sama tapi arahnya berlawanan, jadi dia akan 0, nggak usah masuk ke dalam mekanisme secara sistem ya. Tapi kalau secara terpisah M1 aja atau M2 aja, tegangan tali muncul dong ya. Lihat di M1 T1 nya positif karena searah sama gerakan, searah sama percepatan ya. Yang negatifnya si W1 sin theta. Gitulah pokoknya ya.
Next kita ke gerak melingkar ya. Gerak melingkar juga ada analisis gayanya. Kalau kita head to head ada yang dengan tali, ada yang tanpa tali. Kalau yang dengan tali, maka ada kesebandingan antara gaya dengan tegangan tali. Gaya yang berlaku pada saat horizontal kan namanya gaya sentripetal ya. Ini nih sebenarnya mirip kayak sigma F M kali A, tapi A-nya A sentripetal. A sentripetal kan F V kuadrat per R. Jadi ini ceritanya sigma F terus M kali A gitu ya. Nah, yang tanpa tali yang berfungsi sebagai gaya yang menahannya itu adalah gaya gesek. Kalau tadi kan yang bikin nahan supaya dia bergerak melingkar tuh namanya gaya tegangan tali. Ditahan di tegangan tali. Kalau di sini ditahan dengan gesekan. Makanya nanti disamain tuh. Ini kan sebenarnya sigma F sama dengan M kali A. M ASP. ASP-nya V kuadrat per R, tapi sigma F yang di sininya adalah gaya gesek. Ya. Lanjut, ada juga loh gerak melingkar vertikal dengan tali yang tanpa tali juga ada. Kalau dengan tali, berarti nanti akan ada nilai tegangan tali yang arahnya berubah-ubah, pun juga dengan nilai W. Tapi kalau W mah arahnya tetap ya selalu ke bawah. Tapi T lihat nih, di sini di posisi bawah dia tegangan talinya ke atas, di sini ke kiri. Yang di sini enggak ke kiri, enggak dalam sumbu X, enggak dalam sumbu Y. Makanya nanti diproyeksikan jadilah W-nya W cos ya. Kita proyeksikan W-nya. Kenapa? Karena tegangan tali ini yang sejajar dengan percepatan sentripetal. Maka yang berat yang wajib diproyeksikan jadi W cos. Kalau T-nya mah biarin miring karena dia sebenarnya bukan miring sih kalau acuannya percepatan sentripetal. Nah, kalau yang tanpa tali berarti dia ada di dalam suatu bidang ngegelundung gitu kayak di treknya roller coaster. Sama ya konsepnya persis, tapi di sini yang ngomongin yang menjadi tandem berat bukan gaya tegangan tali, tapi gaya normal yang berasal dari bidang yang lagi digelundunginnya ya. BTW ini persis banget gaya normal sama tegangan tali ya. Beda penyebab aja. Kalau tegangan tali penyebabnya tali, kalau gaya normal penyebabnya bidang ya. Di sini juga hitungan sigma FMA-nya sama ya. Ini ceritanya ini sigma FMA loh. Ini sigma F-nya T sama W cos, MA-nya itu adalah M kali ASP. M kali A-nya itu kan ASP kalau gerak melingkar. M kali ASP itu boleh disebut Fs alias gaya sentripetal ya. Dan ini plus minusnya tergantung posisinya. Kalau misalkan di atas T sama W itu bakal di plus karena dia searah. Pas posisi lagi di bawah berarti nanti namanya T min W. Kok T yang positif sih? Sekali lagi berdasarkan arah percepatan sentripetal. Arah percepatan sentripetal kan selalu menuju pusat lintasan, maka nanti yang searah dengan ASP yang ke arah pusat lintasan yaitu tegangan talinya dong, bukan beratnya. Kalau di sini gimana? Kalau di sini, W nggak usah terlibat. Jadi kita cuma bilang T sama dengan Fs. Jadi W cosnya hilang nih, ya. Terus di sini juga bukan W cos tapi W. Jadi rumus ini atau persamaan ini keterangan ketika posisinya di sini. Persamaan ini keterangan ketika posisinya di sini, ya. Tapi kalau di atas jadinya N tambah W. Kalau di bawah N dikurang W. Kalau di sini N-nya doang. Karena W-nya tidak satu sumbu dengan sigma F yang lainnya. Oke, begitu aja, sampai ketemu di contoh soal yang ngomongin 10 kasus tadi ya. Jadi mudah-mudahan nggak kebanyakan tapi istilahnya mah detail ya gitu. Untuk hal-hal dasar mumpung masih simple konsepnya dipahamin ya sebelum masuk ke pembahasan soal. Thank you, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.